Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita meneruskan kajian kitab Sirul Asrar, masuk ke bab puaso. Sebenarnya itu tadi setelah yang kemarin itu bab zakat dulu. Berhubung waktunya mau menyepas, kita dahulukan puaso dulu. Puaso, bentar lagi puaso. Puaso tapi bukan siam. Siam dengan puaso beda. Di dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kalau hadis saum itu beda ya, hadis saum, tapi dalam Al-Quran syiyam. Itu. Jadi kalau kita kembali ke Al-Quran, yaitu yang disampaikan oleh Syekh Abdul Al-Jilani. Mengapa disiko tadi? Teruskan kita baca dulu. Oke, kalau sudah dibaca, lekom nerangkan mana? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-faslus sabi'a asyara fi bayani saumi syari'ati wa tariqah. Pasal yang ke-17. Pasal yang ke-17 itu di dalam menerangkan puasa syariat dan tariqah. Menerangkan bab puasa syariat dan puasa tariqah atau puasa hakikat. Nah, jadi kalau kita kembali merujuk kepada adanya puasa syariat, adanya puasa tariqah, itulah yang dikatakan kutiba alaikumus syiyam. Itu yang dikatakan Al-Quran tuh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Berarti puasanya itu apa? Betul-betul secara zahir maupun batin. Saumus syariati ayam saka anil makulati wal masyrubat. Puasa syariat itu adalah menahan, agar ia menahan ayam saka, agar ia menahan anil makulati dari makanan-makanan wal masyrubati dan minum-minuman. Wa an wiqa'in nisa'i dan berhubungan suami istri fin nahari di waktu siang. Waktu siang, Ustaz. Bukan waktu malam. Waktu malam terserah kamu lah, baca. Itu puasa syariat ayam saka, sekedar nahan. Nah, sekedar nahan. Namanya nahan makan, nahan minum itu sudah puasa. Tapi sedangkan di dalam Al-Quran siam, bukan saum. Bedanya saum dengan siam. Kalau saum ini secara syariat. Pokoknya selagi dia mampu untuk menahan dari makan waktu siang tadi, mampu dia menahan makan, mampu dia itu menahan minum, mampu menahan hawa kepada suami istri, itu sudah termasuk saum. Puasa sudah, itu puasa syariat. Wa amma saumu tariqah, dan adapun puasa tariqah, fahuwa maka ia ayam saka, agar ia menahan anjami'i a'dha'ihil al-muharramati, anjami'i a'dha'ihi dari seluruh anggotanya al-muharramati yang diharamkan, al-muharramati yang haram, al-manahi dan mencegah, wal zamaimi yang tercela, mislil ujbi seperti ujub, wal kibri dan takabur, wal bukhli dan pelit, kikir, medit, tak kejering, apalagi keket, bokek, oke kata-kata nih bakhil itu. Seperti sama dengan nasi itu banyak, ada bubur, ada nasi, apalagi baik berasan, ada menir, coba. Oke, kalau beras sego. Namun dengan bakhil itu banyak, bakhil zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin. Fakulluha yubtilu shaum atau tariqah, maka semuanya itu membatalkan puasa tariqah. Jadi tadi
Ada yang dikatakan puasa syariat, ada yang dikatakan puasa hakikat atau puasa torekoh. Nah ini loh, Syekh Abdul Al-Jalani ini mengajarkan dari awal masalah toharoh, masalah sholat, masalah bersuci, masalah haji, masalah puasa, masalah zakat. Ini diawali dengan syariat dulu, fikih dulu. Ini yang kali-kali saya sampaikan. Ini mengajarkan bahwa apa? Bahwa perbuatan semacam manapun kamu itu tidak meninggalkan fikih, tidak meninggalkan syariat. Jangan sampai lagi kok. Jangan sampai kamu belajar ilmu hakikat tetapi tidak diiringi, tidak dibarengi dengan ilmu syariat. Akhirnya apa? Akhirnya lagi hati-hati. Banyak orang yang mengaku apa? Mengaku bertemu Nabi, mengaku bertemu dengan aulia iko. Kan banyak tuh yang terjadi di negara kita kok. Akhirnya apa? Mengakui. Akhirnya apa? Mengaku Nabi ujung-ujungnya. Ya kan? Gara-gara apa? Ya gara-gara itu. Makanya ini salah satu gambaran Syekh Abdul Al-Jalani itu menunjukkan bahwa setinggi apapun ilmu kamu itu, ya, bahkan mengupas ilmu hati itu macam manapun tingginya, tapi tidak meninggalkan fikih, tidak meninggalkan syariat. Satu contoh kok tadi ya, ada puasa syariat, ada puasa hakikat atau puasa thariqah. Supaya apa? Supaya sesuai dengan kaidah Al-Quran. Kutiba alaikumus siyam. Di situ tidak pakai apa? Kutiba alaikumus saum. Tidak, tapi pakai kutiba alaikumus siyam. Berarti apa? Berarti tidak sekedar puasa syariat tetapi sampai juga kepada puasa torekoh atau puasa hakikat. Tadi yang dinamakan puasa syariat adalah selaginya mampu untuk menahan perbuatan yang membatalkan puasa seperti makan, minum, berhubungan suami istri ketika siang hari. Pokoknya kapan waktunya itu? Setelah fajar. Mulai fajar itu ayam saka. Pokoknya ada waktu imsak. Mulai waktu imsak itu kita sudah nahan. Seharusnya itu nahan. Jadi mulai ada tanda imsak itu seharusnya betul-betul kita tuh sudah nahan, jangan makan lagi gitu. Terkecuali memang saat itu kita uzur, mungkin pas makan, pas minum tasadak harus adanya minum, itu boleh. Tapi kalau kita tuh sudah berilmu, ya udah usah lagi lah. Kan imsak itu kan sudah waktunya nahan. Siapa tahu waktu itu kan jangan-jangan sudah masuk waktu subuh. Itu di situ. Makanya kalau kita yang sudah berilmu itu udah usah lagi waktu imsak itu makan, sebaiknya udah usah makan lagi. Kenapa? Ayam saka, agar kamu menahan. Kan ada waktu dibuat oleh para ulama, dibuat oleh apa tadi, orang-orang tadi apa, supaya betul-betul masuk waktu subuh ada jeda, yaitu waktu imsak. Nah sebaiknya ketika waktu imsak itu udah usah lagi makan, terkecuali ada uzur. Karena apa? Karena ditakutkan. Siapa tahu loh. Kita kan tidak tahu sejati-jatinya masuk waktu subuh itu kan hanya Allah yang tahu. Makanya di situ oleh para ulama dibuatlah waktu jeda, waktu nahan. Mulai di sini, gitu. Mulai waktu imsak itu adalah waktu mulai kamu menahan diri dari perbuatan yang membatalkan puasa syariat. Tapi jangan-jangan saat ada waktu pemberitahuan bahwa waktu imsak, jangan-jangan itu sudah masuk waktu subuh. Itu puasa syariat tadi. Jadi itu apa berarti tetap dengan ilmu. Jadi supaya benar. Nah, karena apa? Karena dengan kamu berpuasa, kan tadi ayatnya terakhir, la'allakum tattaqun, supaya kamu itu betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau kita kembali ke ayat itu la'allakum tattaqun, apa berarti? Berarti betul-betul puasanya itu tembus secara syariat maupun hakikat, secara zahir maupun batin. Karena apa? Banyak sekali orang yang puasa, dia mampu puasa. Banyak. Tapi buktinya, ya mohon maaf, ketika bulan Ramadan datang banyak orang yang puasa, tetapi dia tidak sholat. Padahal
Yang dikehendaki Al-Quran kau tadi apa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, salah satu supaya kamu betul-betul bertakwa, dicuci, dibakar. Secara apa? Secara zahir maupun batin. Kalau secara syariat toh banyak kok tadi. Ya mohon maaf tadi kata saya tadi. Banyak kok, mohon maaf kok. Banyak orang tidak pernah sholat, tapi ketika dia puasa mampu puasa, tapi puasa syariat. Padahal Al-Qur'annya kalau kamu puasa membentuk kamu itu supaya menjadi orang yang bertakwa. Ternyata setelah habis puasa, ya dia juga tidak menjalankan sholat. Padahal rukun Islam itu 5. Salah satu juga. Makanya oleh Syekh ada haji syariat, ada haji hakikat atau tarekoh. Supaya apa? Seandainya secara zahir kamu tidak mampu untuk berangkat haji, tetapi secara hakikat kamu sudah haji. Itu maksudnya. Supaya apa? Supaya rukun Islam kamu itu sesuai. Kalau enggak tuh enggak cukup 5. Macam kita kok lah. Kita kok tidak mampu untuk berangkat kok. Tapi makanya oleh Syekh Al-Jilani itu dia kok adanya haji syariat, adanya haji marifat. Besok kita ketemu. Setelah puasa kok dia bab haji. Tuh. Semuanya itu mengajarkan supaya apa? Supaya sesuai. Ternyata ada umat Islam yang tidak mampu untuk haji. Secara fikih betul, adanya sholat Jumat, adanya perlakuan